Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oke, bertemu lagi dengan Bu Fitri di Mapel PKN. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan pembahasan materi, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu masing-masing agar nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran saat proses belajar mengajar. Nah, nanti setelah kalian berdoa, kalian bisa menyiapkan buku-buku dan alat tulis kalian pada hari ini. Untuk hari ini nanti yang akan kita bahas di bab 2 yang subbab B tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, jadi nanti sambil kalian menyimak di video, sambil kalian bisa buka dan baca materinya yang ada di LKS dan ada di buku paket kalian. Oke, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas di sini tentang arti penting norma dan keadilan. Nah, kalau di sini, di video ini ada 4 poin ya, arti penting norma bagi kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat kita. Yang pertama ada menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu arti penting yang pertama. Arti pentingnya norma yang kedua yaitu membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lainnya yang merugikan kita. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Yang keempat, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu tadi keempat arti penting norma bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas yang keadilan. Nah, yang pertama-tama ini, keadilan itu berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Jika secara umum keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa keadilan itu menegaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia kan punya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di mata hukum kita sebagai manusia itu kodratnya atau dipandang sama, tidak ada manusia A, B ini berbeda, tidak. Jadi di mata hukum kita semua ini sama. Selanjutnya, yang kedua ada norma hukum untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Nah, menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu di sini ada A, yang pertama ada kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, yang ketiga kepentingan pribadi. Untuk yang kepentingan umum, di situ ada 2 poin ya. Yang pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, untuk poin yang B tentang kepentingan masyarakat, di situ juga ada 2 poin ya. Yang pertama, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Untuk yang C, kepentingan pribadi. Nah, di situ juga ada 2 poin ya. Yang pertama, kepentingan pribadi, keyakinan beragama, hak memilih. Nah, ini berkaitan dengan hak memilih pribadi kita.
Untuk yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga seperti perlindungan bagi lembaga pernikahan. Nah, itu tadi ada 3 poin, nanti kalian bisa baca-baca lagi di buku kalian masing-masing untuk lebih lengkapnya. Yang ketiga ada jaminan negara hukum. Nah, yang punya buku UUD bisa dibuka sambil dicek ya, ada di pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Nah, di situ berisi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada di dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, nanti kalian bisa cek ada di UUD kedua pasal ini tentang jaminan negara hukum. Nah, ini tadi ya jaminan negara hukum. Untuk kedua pasal ini nanti kalian bisa cek di UUD yang kalian punya, atau kalian bisa nanti buka di buku LKS kalian. Di situ juga sudah ada dan sudah dijelaskan dari kedua pasal ini. Nah, setelah itu juga ada yang namanya unsur-unsur hukum. Nah, di situ juga sudah ada. Nanti kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya di buku LKS kalian atau di buku paket juga ada. Selanjutnya ada sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran norma hukum. Nah, untuk yang pertama ini kalian harus tahu nih pengertian atau arti dari sanksi itu sendiri. Sanksi disebut dengan hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, ini juga ada sifat sanksi. Sifat sanksi di sini ada 2 ya. Yang pertama tegas, yang kedua nyata. Sifat tegas ini yaitu adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur misalnya hukum pidana. Dalam hukum pidana mengenai sanksi yang diatur di dalam pasal 10 KUHP. Ya, yang kedua ada sifatnya nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya ada dalam pasal 338 KUHP. Nanti kalian bisa cek. Nah, selanjutnya adapun jenis hukuman bagi pelanggar norma hukum. Nah, di sini ada seperti jenis-jenis hukumannya. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana. Nah, di sini ada 2 ya, dibagi lagi. Ada hukuman pokok dan ada hukuman tambahan. Kalau hukuman pokok di sini berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Untuk yang hukuman tambahan di sini berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang yang dimiliki oleh orang yang melanggar norma hukum. Yang kedua ada yang namanya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini hukumannya berupa ganti rugi. Selanjutnya ada hukum tata usaha negara, yaitu sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai. Nah, itu tadi jenis-jenis hukum bagi orang yang melanggar norma hukum. Nah, di sini yang kelima ada yang namanya alat-alat perlengkapan negara hukum. Di sini ada 5 ya. Yang pertama kepolisian, ada pengadilan, ada kejaksaan,
ada kehakiman, dan ada advokat. Nah, yang pertama ada kepolisian. Kepolisian di sini tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus yang kedua, pengadilan, tugasnya untuk menentukan hukuman bagi orang yang melanggar peraturan. Yang ketiga ada kejaksaan. Kejaksaan di sini pelaksanaan tugas kejaksaan dilaksanakan oleh jaksa. Nah, jaksa sendiri dapat diartikan sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang atau untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada kehakiman. Kehakiman di sini tugas dan wewenang lembaga kehakiman berada di tangan hakim. Nah, hakim sendiri dapat diartikan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara-perkara yang ada. Selanjutnya yang kelima ada advokat, yaitu tugasnya orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk advokat ini biasa kita sebut dengan yang namanya pengacara. Nah, di situ nanti kalian bisa cek lagi di buku kalian ada, nanti kalian bisa baca-baca lagi untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya ada upaya meningkatkan jaminan keadilan. Ini yang keenam. Upaya meningkatkan jaminan keadilan diwujudkan dalam berbagai bidang. Di sini ada 4 bidang ya. Ada bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Nah, ini saya kasih contoh 3 bidang dulu. Untuk bidang yang pertama, bidang politik. Contoh yang pertama, memberikan hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan memiliki organisasi. Untuk yang kedua, dalam bidang hukum, contohnya yang pertama, memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Yang ketiga, ada di dalam bidang sosial budaya. Contoh yang pertama, menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang arti penting norma dan keadilan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan setelah pembelajaran ini. Jadi saya akhiri dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.